atau dengan contoh-contohnya. Tapi pada hari ini Pak Guru tidak akan begitu berpanjang kalam karena pasti anak-anakku sudah belajar di rumah. Tapi anak-anakku, dalam kita mengarungi kehidupan kita sehari-hari, bukankah anak-anakku sering melihat setiap orang kita melihat memulai aktivitasnya masing-masing. Terus anak-anakku juga berangkat ke sekolah, dan kita bisa melihat karyawan menuju ke kantor tempat bekerjanya, petani pergi ke sawah dan sebagainya, yang kita lihat mereka mengawali paginya dengan beraktivitas dengan penuh semangat. Di sisi lain anak-anakku, ada beberapa orang yang tidak mau berusaha. Mereka hanya diam diri di rumah, menunggu nasib dan belas kasihan dari orang lain. Mereka tidak mau berusaha karena menganggap itu sudah menjadi takdirnya. Nah, orang-orang seperti ini yang sangat kita sayangkan anak-anakku. Anak-anakku pelajar Indonesia di mana saja berada, singkatnya anak-anakku kelas 9 SMP dimanapun saja berada. Mari kita sama-sama renungkan, burung-burung berteberangan mencari makan di pagi hari, dan ia akan kembali ke sarangnya ketika sore hari dengan keadaan kenyang. Begitu juga dengan ayam akan pagi sekali membangunkan kita untuk bersiap-siap untuk mencari makan buat anak-anaknya, dan kembali lagi setelah semua anaknya kenyang. Demikian juga anak-anakku, kalian sebagai siswa, anak-anakku, ada yang berusaha hanya mengharapkan contekan dari teman sebangkunya. Sungguh ini suatu perbuatan yang buruk yang tidak boleh kita ikuti. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan solehah sudah tentu punya yang namanya cita-cita, sudah tentu punya yang namanya tujuan hidup. Nah, Islam sudah memberikan suatu rumusan yang keren anak-anakku. Sekali lagi, Islam sudah memberikan rumusan yang bagus, yang keren, yang sangat top sekali, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mari anak-anakku kita dengar bersama bahwa optimis bahasa yang anak-anakku lakukan, dan tawakal ialah tentang bagaimana cara anak-anakku menyerahkan proses ikhtiar yang anak-anakku sudah lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tiga hal ini harus beriringan anak-anakku? Kenapa tiga hal ini harus bersama? Kenapa tidak optimis dan ikhtiar saja, atau biasanya sering ikhtiar saja dan tawakal tanpa adanya optimis? Kenapa tiga hal ini, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal, harus beriringan? Ternyata anak-anakku yang soleh-soleh, optimis dan ikhtiar dan tawakal ini harus berjalan ketiga-tiganya. Kalau tidak berjalan, itu sama seperti diibaratkan segitiga yang tidak sempurna anak-anakku. Segitiga yang tidak sempurna yang harus sama sisi antara optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi kalau salah satu dari ketiga itu tidak ada, maka tidak sempurna. Kenapa sih kita, anak-anakku, harus optimis? Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin, anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita memiliki keyakinan terhadap cita-cita, maka Allah juga akan bersama perasaan tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku, ikhtiar. Kenapa dalam menggapai sebuah cita-cita yang anak-anakku inginkan, kenapa kita harus ikhtiar, yaitu berusaha? Tentu karena tidak ada cita-cita yang terwujud dengan sendirinya ya anak-anakku. Semua harus ada proses, semua harus ada usaha yang anak-anakku lakukan. Nah, bukankah di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
di surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum anak-anakku selama ia akan merubah nasibnya sendiri anak-anak. Sehingga jika kita kaitkan dengan optimis tadi, perlu adanya usaha, perlu adanya ikhtiar dari dalam diri kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Ketika optimis sudah kita lakukan anak-anakku, terus kemudian ketika ikhtiar sudah kita jalankan, maka yang terakhir yaitu tawakkaltu 'alallah. Di dalam surat Ali Imran anak-anakku ayat 159, Fa'idza azamta fatawakkaltu 'alallah. Dan apabila kamu sudah bertekad, sudah mempunyai suatu keinginan, maka selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah 3 konsep atau 3 rumusan yang tentunya perlu anak-anakku pelajari, yang tentunya anak-anakku praktikkan dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya ketika kita mempunyai sebuah keinginan ataupun cita-cita, agar semua yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan bisa tercapai. Pada ketiga hal pembahasan yang tadi Bapak Guru sampaikan, yang harus anak-anakku lakukan yaitu sikap optimis, sikap ikhtiar, dan sikap tawakal. Lebih-lebih anak-anakku yang kelas 9 sekarang kan tinggal menghitung bulan saja. Anak-anakku akan menghadapi berbagai macam ujian baik itu ujian yang ada di sekolah dan sebagainya, agar bisa lulus di sekolah menengah pertama. Atau juga ketika anak-anakku ingin bermimpi untuk melanjutkan ke SMA yang anak-anakku impi-impikan, SMA yang favorit, SMA yang menjadi ikhtiar, yang menjadi diimpi-impikan setelah untuk melanjutkan pasca sekolah di SMP. Nah, itu merupakan cita-cita atau sebuah tujuan dari anak-anakku yang ingin anak-anakku capai. Maka 3 rumusan yang tadi itu yang Bapak Guru jelaskan, yaitu anak-anakku itu harus optimis, ikhtiar, dan tawakal, harus kalian lakukan agar apa yang anak-anakku cita-citakan bisa tercapai. Seperti sebuah ungkapan yang menggambarkan ketika kita ingin mencapai sebuah cita-cita. Misalkan ketika di akhir pekan anak-anakku ingin berlibur ke suatu tempat, terus kemudian anak-anakku tidak menentukan mana tempat yang anak-anakku tuju, maka tujuannya tidak jelas anak-anakku. Ketika ditanya anak-anakku mau kemana, jadinya anak-anakku dia mau menjawab apa, sehingga harus jelas tujuannya. Maka oleh sebab itu cita-cita itu harus jelas, kalau bisa dicatat. Dan misalkan saya ingin melanjutkan ke sekolah yang ini dan sebagainya, biar optimis, yakin, kemudian ikhtiarnya dibarengi dengan ikhtiar, dan kemudian dibarengi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya anak-anakku, Bapak perlu tegaskan dengan adanya optimis di dalam diri kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, dan seketika itu usaha kita sudah kita jalankan, maka terakhir yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dulu yang sekiranya Pak Guru sampaikan terkait tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mungkin anak-anakku bisa bertanya dan saya serahkan kepada
Halo, halo, Halo. selamat pagi Pak Guru, masih tersambung? Iya. Oh iya, silakan Pak Guru dilanjutkan kelasnya. Halo, Pak Guru. Halo. Untuk materi hari ini apakah sudah disampaikan seluruhnya? Iya, sudah Oke. selesai. Oke, terima kasih Bapak Guru atas penjelasannya dan tentunya setelah ini kita akan sama-sama membuka sesi pertanyaan ya untuk teman-teman yang hari ini sedang mendengarkan bisa nanti bergabung melalui telepon dari 081802057000 atau juga melalui WhatsApp di nomor yang sama. Oke. Dan sekarang sejenak kita istirahat dulu dan kita dengarkan satu single dari Tashiru dengan Optimis Sajalah. Ini sesuai dengan tadi pesan dan juga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Guru di hari ini untuk selalu menjadi pribadi yang optimis. Stay tune. Setiap manusia menginginkan kebaikan dalam menjalani kehidupan di dunia. Meski terkadang semua yang diinginkan ternyata hanyalah impian. Oh, setiap manusia mendambakan bahagia bila esok hari kan menyapa dirinya. Walau kenyataannya tiadalah tergenggam, yakinilah nanti kan datang. Apabila terjadi sesuatu terhadap manusia, jangan berpikir untuk berputus asa. Kembalikan semua pada yang esa saja. Mulailah berbenah diri, hadapi yang terjadi. Raihlah dengan penuh percaya diri. Tingkatkan iman dan takwa kepada Ilahi. Apabila terjadi sesuatu terhadap manusia, jangan berpikir untuk berputus asa. Kembalikan semua pada yang esa saja. Oh, oh. Berbenah diri, hadapi yang terjadi. Raihlah dengan penuh percaya diri. Tingkatkan iman dan takwa kepada Ilahi. Setiap manusia menginginkan kebaikan dalam menjalani kehidupan di dunia. Meski terkadang semua yang diinginkan ternyata hanyalah impian. Kelas on air dilanjutkan. Masih di kelas on air RRI Mataram di pagi hari ini dan baru saja kita telah sama-sama mendengarkan penjelasan materi dari Bapak Hadi Nusobur tentunya tentang
optimisme ya yang perlu untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Dan tentunya di kesempatan kali ini sudah dibuka untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Guru tadi, bisa bergabung melalui telepon di 0818 02 057 atau juga bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp, dan jangan lupa untuk menyertakan nama lengkap, kelas, dan juga asal sekolah. Oke, dan tentunya Indra masih bersama dengan Bapak Guru di pagi hari ini, dan Bapak sekarang sudah ada satu pertanyaan nih yang masuk di WhatsApp RRI Mataram kali ini. Langsung aja saya bacakan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Terima kasih sudah memberikan kami motivasi untuk tetap optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Nah Pak Guru, saya ingin bertanya nih. Ini dari Kartini Pak, kelas 9 SMPN 2 Mataram. Bagaimana cara agar kita dapat menumbuhkan rasa optimis dan tetap selalu menjadi pribadi yang optimis? Itu pertanyaannya Bapak, silahkan dijawab. Halo. Baik Iya. Anakku, dari Kartini ya. Iya. Jadi kita, anakku, sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita memiliki yang namanya optimis ya. Sifat yang namanya sifat itu muncul untuk kita biar kita menjadi semangat dalam menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, cara untuk kita menumbuhkan dan membangun rasa optimis itu di antara lain yaitu selalu senantiasa berhusnuzon terhadap masa depan. Al yakinu la yughayyiru bisyak ya. Kalau kita yakin itu tidak ada keraguan pada diri kita. Jadinya kita yakin bahwa masa depan kita itu pasti akan cerah kalau kita selalu yang namanya optimis. Yang kedua itu, anak-anakku selalu memperbaiki kualitas diri terus dan menerus, baik itu kualitas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kualitas terhadap orang lain. Memperbaiki kualitas diri itu dengan selalu belajar dan sebagainya, sehingga kalau kita sudah belajar pasti kita akan optimis. Yang selanjutnya itu memperbanyak lingkungan serta kawan yang menunjang harapan kita. Nah begitu. Misalnya anak-anakku ingin menjadi penghafal Al-Quran. Nah, maka anak-anakku harus bergabung sama orang-orang yang penghafal gitu, sehingga ada rasa tumbuh rasa optimis untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Begitu juga anak-anakku ketika lagi di kelas itu harus rasa optimis itu harus ditingkatkan. Jangan pesimis terhadap suatu hal gitu. Pasti saya bisa, karena itu hal yang pesimis itu yang membuat efek negatif pada diri kita, yang membuat kita itu tidak yakin akan bisa menuju apa yang kita inginkan gitu. Begitu ya anakku. Baik, terima kasih Pak Guru atas jawabannya, dan semoga jawaban dari Bapak Guru tadi bisa menjadi salah satu pesan juga yang bermanfaat untuk Kartini tadi ya, dan juga teman-teman di rumah yang mungkin ingin membangun rasa optimis seperti apa, dan juga supaya tetap konsisten dalam menjalankan ataupun memiliki rasa optimis mereka ya. Dan tentunya Bapak Guru, kita masih mengundang untuk teman-teman yang sedang mendengarkan RRI Mataram tentunya di pagi hari ini untuk bergabung mengirimkan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh Bapak Guru tadi. Tentunya bisa bergabung melalui WhatsApp di 0818 02057000, dan juga bisa langsung melalui telepon juga di nomor yang sama 0818 02057000. Nah, terkait dengan mungkin ada beberapa hal yang tadi belum sempat disampaikan oleh Pak Guru, bisa saya berikan waktu sebelum penanya selanjutnya memberikan pertanyaan. Pak Guru, silakan. Oh ya, tadi kebetulan anak-anakku bertanya tentang bagaimana cara menumbuhkan rasa optimis.
tadi Pak Guru sudah jelaskan bagaimana cara menumbuhkan rasa optimis, terus kemudian sekarang bagaimana cara menumbuhkan bagaimana cara menumbuhkan atau membangun rasa ikhtiar pada diri biar kita tetap ikhtiar begitu anak-anakku. Yang pertama yaitu kita harus fokus terhadap tujuan ya anak-anakku. Yang pertama fokus terhadap tujuan. Yang kedua itu membangun dasar niat yang kuat sehingga anak-anakku selalu istiqomah dalam berikhtiar. Jadinya niat itu yang paling utama. Kalau sudah dibarengi dengan niat, insya Allah apa yang kita usahakan itu akan tercapai anak-anakku. Selanjutnya itu sudah tentu kita akan selalu melibatkan Allah agar membantu kita bersama kita dengan ikhtiar yang kita lakukan. Karena ketika kita selalu melakukan sesuatu dibarengi dengan bacaan-bacaan, misalkan sebelum kita memulai, kita lebih baiknya kita mengawali dengan bacaan bismillah begitu anak-anakku. Yang selanjutnya itu bagaimana cara kita menumbuhkan atau membangun rasa tawakal kita, yaitu kita harus membangun pemikiran dan perasaan sadar bahwa segala sesuatu tidak akan terwujud kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala anak-anakku. Jadinya kita tawakal itu kita berserah diri kepada Allah anak-anakku. Jadi untuk menumbuhkan itu semua ya, kita harus bangun pemikiran bahwa tidak ada persoalan yang di atas dunia ini bisa terwujud kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala anak-anakku. Yang kemudian itu kita memperbaiki hubungan vertikal kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengingatnya, dengan selalu zikrul. Begitu Pak, begitu Mas. Oke, terima kasih Pak Guru atas pesannya. Tentunya semoga bisa menjadi salah satu pesan yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman yang ingin menumbuhkan rasa optimisme, rasa tawakal beserta rasa ikhtiar tadi ya. Baik Bapak Guru, nanti kita akan dengan menyebut namamu ya Allah, terangi hati, jiwa dan ragaku. Di setiap langkahku, setiap nafasku, akan selalu ku sebut namamu, Allahu Akbar. Jalan lurusmu, arungi samudra di dalam hidupku. Di setiap langkahku, setiap nafasku, akan selalu ku sebut namamu, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
ada surat dari ayah. Coba kakak baca. Untuk keluargaku tersayang. Mama, kakak dan adik, maafkan ayah. Ramadan tahun ini, ayah tidak bisa bersama kalian. Ayah tidak bisa mengimami sholat tarawih di rumah. Ayah tidak bisa ikut sahur bersama dan berbuka puasa di meja makan seperti Ramadan sebelumnya. Kakak, bantu mama ya, masak sahur di dapur dan menyiapkan hidangan berbuka. Walaupun ayah tidak bisa mencicipi, tapi ayah tahu rasanya. Pasti enak. Adik, jangan nakal. Mainnya di rumah aja bareng mama dan kakak. Mama, jaga kesehatan. Jangan banyak pikiran. Insya Allah, ayah tetap setia dan baik-baik saja di sini. Oh iya, maafkan ayah. Karena lebaran tahun ini, ayah tidak bisa mengirim uang lebih untuk berhari raya karena perusahaan tempat ayah bekerja sementara omsetnya menurun karena pandemi ini. Pesan ayah, kita harus tetap bersyukur, tetap belajar dan beribadah di rumah. Semoga wabah corona ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali. Salam rindu dari ayah. Sayangi dan lindungi keluarga dari COVID-19. Beribadah Ramadan di rumah saja dan tidak mudik lebaran. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kelas on air dilanjutkan. Kembali lagi di kelas on air RRI Mataram dan tentunya masih bersama dengan Indra dan Bapak Guru di hari ini ya, Bapak Hadi Nusobur SPD yang sudah tadi memberikan materi terkait dengan sikap optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Dan kita sudah sampai di segmen akhir dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kesimpulan ataupun juga beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Guru. Silakan kepada Bapak Hadi Nusobur. Baik anak-anakku, sebelum kita tutup pelajaran kita tentang optimis, ikhtiar dan tawakal, Pak Guru simpulkan kita sebagai seorang muslim yang seharusnya memiliki sifat optimis sebagai pemicu kita untuk bersemangat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan apapun itu, sehingga rasa optimis ini harus perlu anak-anakku selalu kedepankan, sehingga apa yang anak-anakku inginkan maka anak-anakku insya Allah bakal akan mendapatkan. Begitu juga dengan ikhtiar anak-anakku. Kalau anak-anakku sudah optimis, dibarengi dengan ikhtiar, selalu berusaha dalam mencapai cita-cita yang anakku lakukan dengan selalu belajar di rumah, kemudian dibarengi dengan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu kita tawakal, yaitu kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita berusaha, kemudian dibarengi dengan doa, kemudian yang terakhir yaitu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Bapak Guru yakin apapun yang anak-anakku cita-citakan akan tercapai dengan 3 prinsip sifat terpuji yang tadi, yaitu yang pertama itu dengan selalu optimis,
yang kedua itu dengan berikhtiar, berusaha, dan yang terakhir itu yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Andre, mungkin hanya ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku di rumah, singkatnya para pendengar RRI Mataram. Terima kasih sekian dari Pak Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Hadinus Sobur tentunya atas materi yang telah disampaikan hari ini. Dan seperti pesan dari Bapak Guru tadi untuk seluruh pendengar RRI dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan kelas on air RRI Mataram di pagi hari ini, semoga kita semua dapat menjadi hamba yang selalu optimis, ikhtiar dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekaligus statement dan juga kesimpulan dari Bapak Guru tadi mengakhiri perjumpaan kita di kelas on air RRI Mataram. Sampai berjumpa kembali di kelas on air berikutnya. Saya Indra Jaya Tugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertekuk lututku di sini dan memanjatkan doa, bersembah sujudku ini hanya untukmu Allah. Ku hanya makhluk ciptaanmu yang berlumur dosa. Ampuni segala kesalahan, tunjukkan jalan surgamu. Ramadan ini bulan yang sangat indah, bulan yang suci untuk melebur dosa. Ramadan
Baik pendengar RRI Mataram, demikian